Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar aplikasi turunan pertama fungsi trigonometri part 2. Kalau kemarin kita telah belajar tentang titik stasioner dan selang kemonotonan, kali ini kita akan belajar tentang selang kecekungan, persamaan garis singgung dan garis normal, serta nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok. Selang kecekungan. Nah, selang kecekungan ini jika f aksen X naik pada interval tertutup AB, grafik fungsi f cekung ke atas. Jika f aksen X turun pada interval tertutup A, B, grafik fungsi f cekung ke bawah. Nah, jika menggunakan turunan kedua, maka jika turunan kedua dari fx lebih dari 0, maka grafik fungsi f cekung ke atas. Dan jika f double aksen X atau turunan kedua dari fx kurang dari 0, maka grafik fungsi f cekung ke bawah. Bagaimana untuk mencari selang kecekungan suatu fungsi? Mari kita ke contoh soal. Pada contoh soal fx sama dengan cos 2x plus b untuk batas 0 sampai 2pi, maka kita akan menentukan interval saat fx cekung ke atas dan saat fx cekung ke bawah. Nah, kita akan menggunakan turunan kedua dari fx. Diketahui f aksen x-nya sudah kita turunkan kemarin, yaitu min 2 sin 2x plus b. Maka turunan keduanya adalah min 4 cos 2x plus b. Nah, untuk mencari titiknya kita sama dengankan 0 untuk turunan keduanya. Diperoleh min 4 cos 2x plus b sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan min 4 sehingga diperoleh cos 2x plus b sama dengan 0. Nah, cos berapa yang 0? Cos yang 0 adalah cos pi per 2, sehingga bisa ditulis cos 2x plus b sama dengan cos pi per 2. Nah, setelah diperoleh cos 2x plus b sama dengan cos pi per 2, maka kita menggunakan persamaan trigonometri, yaitu persamaan cos. Berdasarkan persamaan cos, maka dapat ditulis nanti, yaitu kita menggunakan x sama dengan a plus k kali 360 atau x sama dengan min a plus k kali 360. Nah, karena di sini menggunakan pi, maka kita juga ubah 360 menjadi 2pi dalam radian, sehingga bisa ditulis 2x plus pi sama dengan pi per 2 plus k kali 2pi, atau 2x plus pi sama dengan min pi per 2 plus k kali 2pi. Pi-nya kita pindah ruas ke kanan, sehingga diperoleh 2x sama dengan pi per 2 dikurangi pi, maka diperoleh min pi per 2 ditambah k kali 2pi, atau 2x sama dengan min pi per 2 min pi, diperoleh 2x sama dengan min 3 per 2 pi ditambah k kali 2pi. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 2, diperoleh x sama dengan min pi per 2 dibagi 2, yaitu min pi per 4 ditambah k kali 2pi dibagi 2, nanti adalah k kali pi. Yang sebelah kanan juga, yaitu x sama dengan min 3 per 2 dibagi 2, min 3 per 4 pi, k kali 2pi sama dengan k kali pi, sehingga ada 2 itu ya. Nah, selanjutnya mencari nilai x dengan memasukkan nilai k. Yang pertama, untuk x sama dengan min pi per 4 ditambah k kali pi. Untuk k nya sama dengan 0, maka x nya sama dengan min pi per 4. Nah, ini tidak memenuhi karena batasnya adalah 0 sampai 2pi. Untuk k nya sama dengan 1, maka x nya sama dengan 3pi per 4, berasal dari min pi per 4 ditambah 1 kali pi atau 4 per 4pi, sehingga diperoleh 3 per 4pi. Untuk k nya sama dengan 2, maka x nya sama dengan 7 per 4pi, berasal dari min pi per 4 ditambah 2pi atau 8 per 4pi. 8 per 4 dikurangi pi per 4 sama dengan 7 pi per 4. Selanjutnya untuk x sama dengan min 3 per 4pi ditambah k kali pi. Untuk k nya sama dengan 0, maka x nya sama dengan min 3 per 4pi, tidak memenuhi karena batasnya 0 sampai 2pi. Untuk k nya sama dengan 1, maka x nya sama dengan pi per 4, yaitu berasal dari min 3 per 4pi ditambah pi. Yang k nya sama dengan 2, diperoleh x sama dengan 5 per 4pi, berasal dari min 3 per 4pi ditambah 8 per 4pi.
diperoleh titik-titiknya, yaitu X sama dengan pi per 4, X sama dengan 3 pi per 4, X sama dengan 5 pi per 4, dan X sama dengan 7 per 4 pi. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan titik-titiknya pembuat 0, kita akan membuat garis bilangan untuk mengetahui fungsi itu cekung ke atas pada interval berapa dan cekung ke bawah pada interval berapa. Nah, titik-titiknya kita buat garis bilangan. Nah, setelah itu kita uji titik antara 0 sampai pi per 4, yaitu 0 sampai 45 derajat. Saya ambil nilai X sama dengan 30 derajat, kita masukkan ke turunan keduanya, maka min 4 sin 2 kali 30 ditambah pi, berarti sin 60 ditambah pi 180, yaitu min 4 sin 240. 240 itu min setengah akar 3, sehingga min kali min plus, sehingga 0 sampai pi per 4 yaitu positif atau naik. Kemudian selanjutnya dengan cara yang sama akan diperoleh pi per 4 sampai 3 pi per 4 adalah min, dan seterusnya dengan cara uji titik. Sehingga dari grafik atau dari garis bilangan tersebut terlihat fungsi fx akan cekung ke atas pada saat turunan keduanya lebih dari 0, yaitu pada interval 0 sampai X antara 0 sampai pi per 4, X antara 3 pi per 4 sampai 5 per 4 pi, dan X antara 7 per 4 pi sampai 2 pi. Nah, fx akan cekung ke bawah saat turunan keduanya kurang dari 0, yaitu pada interval X antara pi per 4 sampai 3 per 4 pi, dan X antara 5 per 4 sampai 7 per 4 pi. Ya, kita akan ke persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Untuk menemukan persamaan garis singgung, maka kita membutuhkan gradien atau kemiringan garis dengan mensubstitusikan X sama dengan A ke turunan pertama fx, sehingga bisa ditulis M garis atau M gradien sama dengan F aksen A. A adalah titiknya tadi ya. Sehingga untuk memperoleh persamaan garis singgung, diperoleh Y dikurangi FA sama dengan M dalam kurung X min A. Nah, untuk garis normal bisa diperoleh dari garis normal gradiennya itu tegak lurus dengan garis singgung, sehingga M garis normal sama dengan min seper M garis singgung. Sehingga untuk persamaan garis normalnya yaitu Y min FA sama dengan MN dikali X min A. MN tadi adalah min seper MG, sehingga bisa tulis Y min FA sama dengan min seper MG kali X min A. Kita ke contoh soalnya tentang mencari persamaan garis singgung dengan soal yang sama, yaitu fx sama dengan cos 2x ditambah pi. Kita akan mencari persamaan garis singgung di titik x sama dengan 3 per 4 pi. Kita terlebih dahulu mencari koordinat titik singgungnya, yaitu mencari nilai y sama dengan f dalam kurung 3 pi per 4. Jadi x nya kita ganti 3 pi per 4. Cos 2 kali 3 pi per 4 yaitu cos 3 pi per 2 ditambah pi, sehingga diperoleh cos 5 pi per 2. Cos 5 pi per 2 itu 2 kali putaran lebih pi per 2, berarti sama dengan cos pi per 2 sama dengan 0. Diperoleh titik singgungnya 3 per 4,0. Ya, kita akan mencari gradien atau M nya, yaitu dengan cara memasukkan X sama dengan 3 per 4 pi ke turunan pertama dari fx. F aksen X atau turunannya adalah min 2 sin 2x plus pi, sehingga saat X nya kita ganti 3 pi per 4 diperoleh min 2 sin 2 kali 3 per 4 plus 2 pi, yaitu 5 per 2 pi sama dengan sin pi per 2, sehingga sin pi per 2 adalah 1 atau sin 90 itu ya, min 2 kali 1 diperoleh min 2, sehingga gradiennya diperoleh M sama dengan min 2. Selanjutnya kita mencari persamaan garis singgungnya, yaitu Y min FA sama dengan MG kali X min A. FA nya tadi diperoleh 0, Y min 0 sama dengan M nya diperoleh min 2. Min 2 kali X dikurangi 3 pi per 4. Kita kalikan Y sama dengan min 2X ditambah 3 pi per 2. Kita kali 2 semua, sehingga diperoleh 2Y sama dengan min 4X ditambah 3pi. Min 4X nya kita pindah ruas, sehingga menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 3pi. Jadi persamaan garis singgung grafik fx di titik X sama dengan 3pi per 4 adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 3pi. Selanjutnya kita ke nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok. Nah, nilai maksimum dan minimum kita peroleh dari
titik stasioner yang kita peroleh. Dari titik-titik stasioner tersebut kita masukkan X sama dengan A ke Fx nya. Nah, jika f aksen X nya lebih dari 0 untuk X kurang dari A dan kurang dari 0 untuk X lebih dari A, maka disebut titik balik maksimum atau nilai FA disebut nilai maksimum. Jika f aksen X nya kurang dari 0 untuk X kurang dari A dan f aksen lebih dari 0 untuk X lebih dari A, maka titik tersebut disebut titik balik maksimum dan nilai FA disebut nilai minimum. Jika f aksen X kurang dari 0, untuk X kurang dari A dan f aksen X nya kurang dari 0 untuk X lebih dari A, maka disebut titik belok. Begitu juga untuk f aksen X nya lebih dari 0 untuk X kurang dari A dan f aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari A, maka disebut juga titik belok. Selanjutnya kita ke contoh soalnya agar lebih memahami tentang nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok. Pada fungsi fx cos dalam kurung 2x plus pi untuk batas 0 sampai 2pi, tentukan nilai stasionernya, maksudnya nilai maksimum, minimum, dan titik balik maksimum dan minimum. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya kita sudah memperoleh titik stasioner, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan pi per 2, X sama dengan pi, X sama dengan 3pi per 2, dan X sama dengan 2pi. Nah, kita bisa memperoleh nilai fx dengan mensubstitusikan ke fungsi fx. Diperoleh sebagai berikut: X sama dengan 0, fx nya sama dengan 1, X sama dengan pi per 2 diperoleh 1, pi sama dengan min 1, dan seterusnya itu ya. Sehingga dari situ diperoleh nilai maksimumnya kan 1 dengan titik balik maksimumnya yaitu pi per 2,1 dan 3pi per 2,1. Nilai minimum fx adalah min 1 dengan titik balik minimumnya itu 0, min 1, pi, min 1, dan 2pi, min 1. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tayangan tadi bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.